Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana mencegah terjadinya penyakit fenilketonuria dengan pengendalian mekanisme protein. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu fenilketonuria. Saya mengambil jurnal yang berjudul Review Article Mutasi pada Penyakit Fenilketonuria Mutation on Phenylketonuria Disease. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu fenilketonuria. Jadi fenilketonuria itu adalah gangguan genetik yang ditandai oleh kekurangan atau masalah dengan aktivitas spesifik dari enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH yang diperlukan untuk metabolisme fenilalanin asam amino pada asam amino tirosin. Jika tidak diobati, fenilalanin menumpuk dan dapat mengakibatkan masalah-masalah neurologis, termasuk keterbelakangan mental dan kejang. Fenilketonuria disebabkan karena gen pada kromosom 12 mengalami mutasi. Gen pengkode protein yang disebut PAH atau fenilalanin hidroksilase adalah sebuah enzim dalam liver. Enzim ini bertugas memecah asam amino fenilalanin menjadi produk lain yang dibutuhkan tubuh, yaitu tirosin. Pada saat gen ini termutasi, bentuk dari enzim PAH berubah dan menjadi tidak mampu untuk memecah fenilalanin dengan tepat. Fenilalanin yang tak dapat dipecah oleh tubuh akhirnya terakumulasi dalam aliran darah dan menjadi racun dalam otak. Sebagai akibat tidak terurainya fenilalanin menjadi tirosin, maka tertimbunlah fenilalanin dalam hati dan kelebihannya akan masuk dalam peredaran darah serta diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi untuk mengurangi pada penyakit fenilketonuria ini dilakukan diet protein. Jadi para penderita yang mengalami fenilketonuria itu melakukan diet mengurangi protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait diet pada penderita fenilketonuria. Jadi dilakukan terapi diet pada penderita fenilketonuria ini. Jadi tujuan utamanya adalah mempertahankan kadar fenilalanin darah dalam batas aman. Dalam hal ini yaitu 120 sampai 360 mmol per liter, 120 sampai 240 mmol per liter pada ibu hamil untuk mencegah retardasi mental, menyokong pertumbuhan normal hingga dewasa. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian diet rendah fenilalanin. Pembatasan diet fenilalanin merupakan terapi utama PKU dan biasanya dimulai setelah konfirmasi penyakit ini pada neonatus. Penderita PKU harus menghindari makanan kaya protein, serta makanan dan minuman yang mengandung pemanis aspartam, tepung, kedelai, dan bir. Diet penderita PKU umumnya terdiri dari makanan alami yang mengandung protein rendah, sayur-sayuran, buah, dan beberapa jenis sereal. Di negara-negara maju, sejumlah makanan berprotein rendah seperti roti rendah protein dan pasta rendah protein sudah tersedia. Selanjutnya, bagaimana mekanismenya pada diet ini. Jadi, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait diet fenilketonuria ini. Jadi, di sini disebutkan bahwa fenilketonuria ini merupakan kesalahan bawaan metabolisme asam amino yang disebabkan oleh aktivitas kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH yang diperlukan untuk mengubah fenilalanin AA penting menjadi tirosin. Manajemen nutrisi dalam bentuk diet rendah PHE sangat penting untuk mencapai kontrol metabolisme tingkat P dan memungkinkan perkembangan otak yang normal pada mereka yang memiliki PKU. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan dari dilakukannya diet ini yaitu untuk mempertahankan konsentrasi plasma P yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi mental yang optimal sambil menyediakan diet yang lengkap secara nutrisi. Ada perbedaan pendapat di seluruh dunia
Mengenai target yang direkomendasikan untuk konsentrasi plasma P untuk mengoptimalkan perkembangan dan fungsi mental bagi mereka yang memiliki PKU. Ada konsensus di antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat bahwa setiap bayi yang baru lahir dengan konsentrasi plasma P lebih dari 400 sampai 600 μm harus dimulai dengan diet rendah P sesegera mungkin, yang mudah dicapai pada masa bayi dan kompatibel dengan menyusui terbatas. Diet PKU rendah P dalam PKU klasik kurang dari 500 mg P per hari membutuhkan 2 modifikasi diet yang saling terkait untuk mencapai kontrol metabolisme konsentrasi P plasma. Pertama, makanan alami sangat dibatasi untuk membatasi asupan protein, namun menyediakan jumlah P yang memadai. AA penting. Ini umumnya termasuk penghapusan semua sumber protein hewani, kacang-kacangan, dan serta asupan roti, pasta, nasi, dan beberapa sayuran yang terbatas. Produk roti dan pasta rendah protein yang terbuat dari roti digunakan untuk menyediakan energi yang dibutuhkan dan untuk meningkatkan variasi. Kedua, konsumsi formula bebas P berbasis AA 600 sampai 900 ml per hari. Untuk makanan medis, AA diperlukan untuk menyediakan protein, vitamin, mineral, dan energi yang memadai karena pembatasan makanan alami.